Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini, terutama untuk teman-teman yang saya rindukan. Sudah lama kita tidak bertemu. Oke, dalam video ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan rancangan penelitian saya yang meliputi latar belakang, kemudian rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian atau research goals, dan sedikit kita membahas tentang teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Untuk judulnya, sementara ini saya menggunakan judul Inovasi Melalui Tradisi, bagaimana perusahaan non-keluarga melakukannya. Nah, sebenarnya inovasi melalui tradisi itu apa sih? Inovasi melalui tradisi atau Innovation Through Tradition atau disingkat dengan ITT yang dikemukakan oleh Demasis dan teman-temannya pada tahun 2016 itu berbicara tentang bagaimana sebenarnya perusahaan ini melakukan inovasi, tetapi dengan cara menggali pengetahuan perusahaan itu, pengetahuan masa lalu perusahaan, ditarik ke masa sekarang, maka itu nanti diinterpretasikan ulang akan menjadi sebuah produk yang inovatif, baik itu produk dengan fungsi yang baru ataupun produk dengan arti yang baru. Nah, berbicara tentang inovasi dan tradisi, sebenarnya kan ini secara definisi inovasi dan tradisi itu adalah konsep yang berlawanan. Tetapi dengan hasil penelitian Demasis et al. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya inovasi dan tradisi ini bisa saling bersinergi. Bahkan inovasi dapat diperoleh melalui tradisi dalam konteks perusahaan bisnis keluarga waktu itu, karena bisnis keluarga dianggap adalah bisnis yang paling kental jika kita sedang membicarakan tentang tradisi. Nah, ditambah lagi, menurut survei yang dilakukan oleh PwC pada tahun 2014 menunjukkan bahwa di Indonesia, negara kita, terestimasi lebih dari 95% populasi bisnisnya adalah bisnis keluarga. Sisanya bagaimana? Sisanya tentu saja adalah bisnis non-keluarga. Tapi apakah bisnis non-keluarga itu tidak bisa menggunakan tradisi untuk melakukan inovasinya? Nah, ini sebenarnya harus kita luruskan. Jadi, sekalipun dia adalah bisnis non keluarga, dia tetap bisa menggunakan tradisi untuk dijadikan produknya yang inovatif. Contohnya ada banyak. Misalnya di Yogyakarta sendiri kita lihat bakpia. Bakpia sebenarnya makanan tradisional. Apakah yang menjual bakpia atau bisnis bakpia ini harus perusahaan keluarga atau terdiri perusahaan keluarga semuanya? Tentu saja tidak. Tetapi ada juga bakpia yang dibilang inovatif, tapi tetap juga namanya juga bakpia. Itu adalah perusahaan yang menggunakan tradisi untuk menjadikan produk mereka yang inovatif. Nah, maka daripada itu perlu dilakukan eksplorasi di luar konteks perusahaan keluarga yang memperoleh inovasi dengan cara menggali dan manfaat pengetahuan atau knowledge dari masa lalu perusahaan itu. Ada beberapa rumusan masalah yang saya tawarkan di sini. Pertama itu karena dari Demasis et al. Itu sendiri mengatakan bahwa penelitian di masa depan diperlukan untuk mengeksplorasi peran faktor-faktor eksternal dalam mempengaruhi ketersediaan pengetahuan masa lalu dan kemampuan perusahaan untuk menginternalisasi serta menafsirkan kembali pengetahuan tersebut dalam inovasi produknya. Nah, selain itu juga Demasis et al. Meyakini bahwa konsep inovasi melalui tradisi ini dapat diterapkan pada perusahaan dan keluarga. Hal ini juga tercermin di dalam tulisan yang ditulis oleh Kachner tahun 2012 yang diterbitkan di HBR berjudul What You Can Learn from a Family Business, menunjukkan bahwa ada beberapa poin yang dari bisnis non keluarga yang bisa dicontoh oleh bisnis non keluarga. Ada beberapa poin yang diambil dari bisnis keluarga yang bisa dicontoh oleh bisnis non keluarga. Nah, karena hal tersebut, maka perlunya kita mengkonseptualisasikan model inovasi melalui tradisi di luar konteks perusahaan keluarga, terutama jika kita berbicara tentang sumber pengetahuan masa lalunya, karena itu adalah vokal dari model ITT itu sendiri. Nah, pertanyaan penelitiannya pertama, bagaimana sebenarnya bentuk atau konsep inovasi melalui tradisi, khususnya pada sumber pengetahuan masa lalu yang digunakan pada perusahaan non-keluarga. Yang kedua, secara umum, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam model inovasi melalui tradisi dalam konteks perusahaan keluarga yang dikonseptualisasikan oleh Demasis et al. Dan kita bandingkan dengan perusahaan non-keluarga dari hasil penelitian ini nanti. Ada beberapa tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengeksplorasi dan mengkonseptualisasikan inovasi melalui tradisi di luar konteks perusahaan keluarga, terutama pada bagian sumber pengetahuan masa lalu. Yang kedua, kita dapat mendeskripsikan perbandingan antara konsep inovasi melalui tradisi pada konteks perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga. Yang terakhir, kita berbicara sedikit tentang teori. Jadi teori yang saya anggap relate dengan konsep inovasi melalui tradisi ini adalah
resource based view yang dikemukakan oleh Barney pada tahun 1991, mengatakan bahwa organisasi akan mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage apabila memiliki sumber daya yang bernilai, unik, langka, dan sulit ditiru, atau kita sering mendengar dengan istilah BRIO. Nah, tapi bukan itu yang menjadi konsentrasi utamanya. Yang menjadi poin utamanya adalah resource based view berbicara tentang sumber daya perusahaan yang nanti menentukan keunggulan kompetitif. Nah, kalau kita lihat lagi konsep inovasi melalui tradisi ini, dia kental sekali berbicara tentang sumber daya, yaitu sumber daya pengetahuan, sumber pengetahuan atau knowledge. Karena menurut Peter Drucker juga mengatakan seperti itu, bahwa knowledge adalah sumber daya paling utama, paling inti dalam sebuah perusahaan. Di dalam konteks ini, sumber daya tersebut, pengetahuan tersebut adalah pengetahuan masa lalu perusahaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon masukan yang lebih banyak untuk membangun penelitian ini lebih bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe, teman-teman.